Selamat datang di segmen 1 EduTalk. Hari ini kita akan bahas salah satu buku yang sangat wajib banget untuk calon-calon guru ketahui nih. Kira-kira buku apa, Mbak Hesa? Nah, judulnya tuh Models of Teaching, Kak Kesha. Oke, sebelum kita memasuki apa itu buku Model of Teaching, perkenalkan, nama aku Kesha. Nama saya Maesa. Oke, karena kita akan memasuki apa itu Model of Teaching, kira-kira Mahesa bisa nggak perkenalkan apa itu buku Model of Teaching? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait apa itu dari isi buku Models of Teaching, dari buku ini sendiri itu disusun oleh 3 tokoh Kak Kesha, yaitu yang pertama ada Bruce Joyce, yang kedua ada Marcia Well, dan yang ketiga itu ada Emily Colhan. Dimana 3 tokoh ini membuat buku yaitu nanti judulnya Models of Teaching, dimana dari buku Model of Teaching sendiri ini membahas mengenai ragam model pembelajaran yang dikembangkan melalui fokus penelitian, dimana pada pembahasan di buku Model of Teaching sendiri ini merujuk kepada bagaimana nantinya guru akan menerapkan cara pembelajaran ke murid-murid mereka melalui metode-metode yang ada di buku Models of Teaching itu sendiri. Oke, karena kita udah tahu nih apa itu buku Model of Teaching, jadi untuk tujuannya nih, Mahesa, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan dari kita mengetahui dari buku Models of Teaching sendiri ini, kita perlu ketahui 3 aspek tujuan utama, yaitu yang pertama memaparkan prinsip dasar pembelajaran yang berfokus terhadap perubahan dan penguasaan keterampilan. Yang kedua yaitu memberi panduan guru dalam membentuk perilaku belajar melalui penguatan latihan dan juga umpan balik, semacam komunikasi bersama peserta didik. Yang ketiga yaitu menunjukkan pembelajaran dapat dilakukan secara struktural dan juga mencapai hasil yang optimal. Oke, jadi tujuannya sangat oke banget nih ya. Untuk selanjutnya, kita kan pasti ingin tahu ya model di dalam buku ini tuh ada apa aja. Mungkin nanti kedepannya kita mau bahas apa aja sih di dalam buku ini? Nah, di buku Models of Teaching sendiri kita mengambil di salah satu chapter, di mana pada chapter tersebut kita memiliki 3 model yang akan dibahas. Yang pertama yaitu Explicit Instruction, di mana menekankan kejelasan tujuan, penjelasan langsung dan juga latihannya secara terarah. Yang kedua yaitu Mastery Learning, di mana memastikan kepahaman siswa sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Dan yang terakhir yaitu Direct Instruction, di mana fokus terhadap penyampaian materi dan juga sistematika, latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan. Seperti itu kan. Oke, jadi nanti kedepannya kita akan bahas 3 model itu ya dari buku ini. Oke Kak Kesha, jadi tadi kan kita sudah mengulik sedikit terkait apa sih buku Models of Teaching. Nah, tentunya di buku Models of Teaching sendiri memiliki beberapa part bagian yang akan kita kulik untuk hari ini. Nah, salah satunya itu ada di part 6 yang dimana judulnya The Behavioral Family of Models, khususnya di chapter 16 yaitu Explicit Instruction Models of Teaching. Kalau boleh tahu apa sih itu Explicit Instruction, Kak Kesha? Oke, di sini aku akan mengenalkan secara sederhana aja ya, Explicit Instruction itu apa aja. Explicit Instruction adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana guru mengajarkan secara langsung dan sistematis menjelaskan dan mencontohkan, membimbing siswa dalam memahami suatu strategi belajar. Jadi bukan cuma ngasih materi aja, tapi juga ngasih cara bagaimana berpikirnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi guru di kelas itu tidak hanya cuman ceramah atau sekedar menyampaikan materi saja ya Kak Kesha ya? Betul banget. Jadi guru itu di sini tuh kayak role model gitu. Jadi guru mencontohkan langkah berpikir, menunjukkan strategi, memahami teks, dan membimbing siswa sampai mereka bisa melakukannya sendiri gitu. Nah, tentunya kan dari pengenalan terkait Explicit Instruction pastinya memiliki tujuan dan juga manfaat. Dari tujuan sendiri, apa sih yang mau dicapai dari model ini? Oke, untuk tujuannya pasti ada kan tujuannya. Tujuan utama dari Explicit Instruction ini itu siswa belajar seperti pembaca atau penulis yang sudah ahli gitu. Jadi mereka nggak cuma tahu isi bacaan, tapi juga tahu bagaimana cara memahami isi bacaan itu.
Jadi model ini juga membantu mengembangkan kesadaran metakognitif, yang artinya di mana siswa sadar bagaimana mereka berpikir dan belajar. Oh, seperti itu. Jadi siswa diajarkan kurang lebih untuk mereka belajar secara mandiri seperti itu? Benar, iya, karena lewat latihan siswa tentu aja nanti bisa mandiri, bertahap, dan umpan balik langsung dari guru. Siswa jadi makin percaya di diri mereka sendiri dan juga mandiri dalam belajar nantinya. Oke, pastinya kan ada ciri-ciri atau karakteristik tersendiri ya Kak ya terkait model pembelajaran ini. Mungkin bisa dijelaskan juga apa sih ciri atau karakteristik dari explicit instruction itu? Oke, kalau ditanya ciri itu pasti ada ciri khasnya, yang dimana di chapter ini tuh guru sangat aktif. Tadi yang aku udah singgung role model tadi, guru di sini menjadi role model. Guru mencontohkan dulu, biasanya lewat teknik think aloud, di mana guru membaca sambil mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Jadi kayak langkah-langkah biasanya dimulai dari guru menjelaskan tujuan dan strategi belajar, guru memodelkan cara berpikir, siswa berlatih dengan bimbingan, dan lalu berlatih mandiri, dan terakhir refleksi serta evaluasi. Wah, jadi step by step ini sangat runtut sekali ya, sehingga mungkin dari segi siswa sendiri juga mudah untuk mempelajari model pembelajaran seperti ini, seperti itu? Bener banget, karena tujuannya itu kan tadi agar siswa benar-benar paham proses berpikir di balik kegiatan belajar itu sendiri. Oke, mungkin bisa dikasih contoh dari penerapan konkretnya sendiri seperti apa, Kak Kesha? Mungkin kalau ditanya contoh agar penonton dan Kak Mahesa lebih tahu lagi, di sini aku akan mencontohkan misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru itu memberikan teks naratif lalu membaca sambil berpikir, sepertinya tokoh ini marah karena bahasanya keras, dan setelah itu dari situ siswa itu meniru begitu cara berpikir itu waktu membaca di bagian lain. Setelah selesai, mereka membuat rangkuman memakai bahasa sendiri. Selanjutnya, dari kegiatan sederhana itu, siswa belajar memahami teks secara mendalam, bukan cuma baca sekilas aja. Nah, jadi mereka bisa lebih kreatif seperti itu Kak Kesha ya? Betul banget. Nah, wah keren sekali Kak Kesha ya. Nah, pastinya dari tadi yang sudah Kakak sampaikan, apakah ada plus minus sendiri dari model pembelajaran explicit instruction ini? Tentu aja, kalau ditanya kelebihan dan kekurangan setiap model itu pasti ada ya. Untuk explicit interaction ini kelebihannya efektif banget untuk ningkatin pemahaman bacaan dan bisa diterapkan di berbagai level kemampuannya. Dan juga untuk kekurangannya, model ini cukup makan waktu, yang dimana tadi kan udah disinggung step by step ya. Jadi harus perencanaannya tuh harus matang gitu. Guru juga cenderung lebih dominan, dan juga harus hati-hati supaya siswa tetap aktif dan kreatif. Oh, seperti itu. Jadi intinya explicit instruction sendiri membantu siswa jadi lebih reflektif, kritis, dan juga mandiri dalam mereka belajar ya? Betul banget, karena lewat di model ini siswa bukan hanya belajar cuma apa yang harus dipelajari gitu. Jadi mereka juga tahu bagaimana apa itu belajar gitu. Seperti itu. Menarik sekali pembahasan yang telah disampaikan oleh Kak Kesha ya. Dan juga tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada Kak Kesha sudah mau share ilmu terkait apa sih itu explicit instruction, dan juga dari pembahasan kita kali ini semoga untuk audiens yang menonton mendapatkan ilmu dari pembahasan kali ini. Sama-sama Mahesa, semoga dari perkenalan buku apa itu model of teaching dan sampai di part 6 dan chapter 16 tentang explicit interaction ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, untuk segmen pertama dari e-tutor kali ini kita cukupkan sampai sini. Maka dari itu kita akan next ke segmen berikutnya. Halo, kami dari segmen kedua. Dan setelah tadi kita bahas tentang pengenalan buku dan juga explicit instruction di segmen pertama ya. Dan kita akan berlanjut pada chapter 17 mengenai master learning. Dan perkenalkan, nama saya Krismala. Saya Ahmad Ibarakutsi. Nah,
sekarang ini kita akan lanjut nih ke model yang sedikit beda nih, yaitu mastery learning ya. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, Mbak Kibar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mastery learning itu? Jadi mastery learning ini kan adalah modul pembelajaran yang dikembangkan oleh John Carroll dan Benjamin Bloom. Yang intinya itu mereka ini percaya bahwa siswa bisa mencapai penugasan atau pemahaman mereka penuh terhadap materi tersebut asal mereka diberikan waktu dan bantuan yang sesuai dengan modul pembelajaran ini. Berarti bukan karena siswa itu nggak mampu ya, tapi karena mungkin waktunya itu yang berbeda-beda gitu ya. Ya, betul banget. Dalam model ini perbedaan antara siswa itu bukan dilihat dari siapa yang pintar, melainkan dari beberapa lama waktu mereka untuk memahami suatu pemahaman tentang materi tersebut. Jadi tujuannya adalah agar semua siswa ini benar-benar paham sebelum mereka melanjutkan ke materi-materi berikutnya. Menarik banget nih. Nah, kalau misal prinsip dasarnya tuh seperti apa gitu? Nah, untuk prinsip dasarnya ini ada dua nih. Yang mana yang pertama itu materi ini dibagi menjadi unit-unit kecil dengan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, setiap unit ini disertai dengan suatu tes agar guru bisa tahu sejauh mana pemahaman siswa-siswanya. Kemudian jika ada yang mereka sebagian siswa belum menguasainya, guru ini bisa memberikan remedial atau arahan langsung terhadap siswanya tersebut. Jadi sistemnya fleksibel gitu ya. Semua siswa tuh tetap bisa berkembang sesuai ritmenya masing-masing kayak gitu ya. Ya, yang intinya itu tujuan akhirnya bukan cuma nilai yang tinggi ya, tapi tujuan akhirnya itu meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri siswa tersebut. Nah, kalau dilihat dari sistem sosialnya nih, kira-kira bagaimana tuh peran guru dalam mastery learning ini? Ya, guru ini di sini kan tidak hanya sebagai pusat pembelajaran, tapi guru ini juga menjadi fasilitator, juga pembimbing, yang mana ia harus aktif memantau kemajuan siswanya, juga memberikan umpan balik positif, serta menyesuaikan waktu belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berarti tuh dibutuhkan komitmen guru yang tinggi ya, karena kan harus padan kan, karena berdampak pada dua hal itu, yaitu efek instruksional dan juga efek nurturat kan ya. Nah, jadi kesimpulan dari mastery learning ini bukan sekedar mengajar sampai selesai, tapi memastikan setiap siswa itu benar-benar menguasai materi secara tertuntas gitu ya. Ya, setuju banget nih, karena kan belajar ini kan bukan siapa yang cepat menyelesaikan materi tersebut, tapi tentang siapa yang benar-benar paham dan mendalami materi tersebut. Dan kalau diterapkan dengan baik nih, model itu kan bisa menciptakan suasana belajar yang inklusif dan penuh semangat nih kan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak juga untuk penjelasannya dari Kibar. Mungkin bisa bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian, dan mungkin bisa dilanjutkan ke part berikutnya ya. Ya, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke model yang sedikit berbeda nih, yang mana model ini lebih terstruktur dan sangat berfokus pada hasil belajar siswa. Dan ya, kali ini tuh kita akan membahas tentang model pembelajaran direct instruction atau biasa disebut dengan DI. Yaitu model ini tuh cocok banget buat pembelajaran yang membutuhkan langkah-langkah jelas dan penguasaan yang butuh keterampilan secara bertahap begitu. Wah, dari namanya aja udah kelihatan ya, direct, yang berarti sesuatu yang diarahkan langsung. Iya, benar banget. Nah, di model itu guru tuh punya peran besar untuk membimbing siswa secara langsung dan sistematis kayak gitu, biar hasilnya tuh maksimal kayak gitu. Tujuan utamanya apa sih dari direction interaction ini? Nah, untuk tujuan utamanya itu adalah membantu siswa untuk menguasai keterampilan akademik yang dasar kayak membaca, menulis, dan juga berhitung. Tapi nggak cuma itu, model ini tuh juga bisa meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar karena siswa tuh tentunya harus terus dibimbing kan ya, dan dikasih umpan baik cepat dari guru. Wah, menarik nih. Nah, kalau untuk lingkungannya itu gimana? Apakah harus formal banget nih? Kalau dari lingkungannya ya, itu harus terstruktur dan juga, tapi itu bukan berarti harus kaku ya, karena kan intinya semua kegiatan itu harus berfokus pada pencapaian akademik kayak gitu. Jadi guru tuh harus aktif mengarahkan siswa waktu
belajarnya dan digunakan seefektif mungkin, karena kan siswa juga tahu tujuan serta pencapaiannya tuh kayak gimana. Oke, sekarang aku nih penasaran nih, bagaimana langkah-langkah kayak apa sih yang bisa dibilang direction interaction ini? Langkah-langkahnya tuh ada 5 ya, yaitu yang pertama ada orientasi, di mana tuh guru tuh menjalankan tujuan belajar dan harapannya ya gitu. Lalu kedua ada presentasi, yaitu guru menjelaskan materi baru dan menghasilkan contoh kayak gitu. Lalu ada ketiga itu latihan terstruktur, yaitu siswa latihan tapi masih terbimbing dari guru. Dan juga ada keempat latihan terbimbing, yaitu siswa itu mulai mandiri tapi tetap ada peran guru dalam hal itu. Lalu ada latihan mandiri, yaitu siswa itu udah bisa mengerjakan sendiri tugas-tugasnya dengan mahir kayak gitu. Oh, jadi prosesnya ini kayak bimbingan yang bertahap atau step by step gitu ya. Jadi makin lama mereka juga bisa makin mandiri dalam belajar. Nah, selama proses berlangsung nih, gimana peran guru itu? Nah, peran guru di sini tuh nggak cuma ngajarin ya, tapi juga ngasih feedback, yaitu penguasaan positif dan juga kesempatan memperbaiki kesalahan dari. Jadi itu siswanya tuh nggak takut itu loh untuk merasa butuh bimbingan pada guru, karena kan yang dibimbing buat belajar itu dari kesalahan itu sendiri. Ya. Kalau boleh jujur nih, semua model kan pasti ada plus minusnya. Nah, kalau untuk direction season ini apa sih kelebihannya? Untuk kelebihannya ya, plusnya sih pembelajaran itu bisa jelas, efisien, dan cocok buat materi dasar atau keterampilan teknis. Dan hasil belajar itu bisa mudah diukur kayak gitu. Kalau untuk kekurangannya? Untuk kekurangannya itu, minusnya tuh ya kadang model ini kurang fleksibel. Karena kan buat siswa itu juga pengen explore ide yang kreatif gitu. Kalau guru kan terlalu dominan kan biasanya, jadi siswa tuh bisa jadi pasif dan kurang berani berekspresi kayak gitu. Oh, jadi tetap perlu keseimbangan ya? Tidak hanya efektif tapi juga menyenangkan. Iya, karena setuju banget nih. Karena intinya kalau digunakan dengan cara yang tepat, direct instruction tuh bisa jadi model yang sangat membantu proses belajar di kelas gitu. Oke, jadi bisa disimpulin nih penjelasan tadi, kalau model pembelajaran direction interaction ini cocok untuk pembelajaran yang butuh kejelasan langkah serta hasil yang terukur. Iya, tapi tetap harus disesuaikan dengan tujuan, karakter dan dari siswanya dan materi juga yang diajarkan guru. Dan jangan sampai terlalu kaku, karena kan tujuan akhirnya kan tetap bikin siswa paham dan berkembang ya. Jadi jangan gurunya yang dominan gitu. Oke deh, terima kasih penjelasan Mbak Kris ya. Kemudian semoga teman-teman di sini bisa paham gimana model penjelasan direction interaction dan mastery learning tadi, dan bisa menerapkannya dalam lingkungan kelas. Sampai jumpa. Nah, akhirnya kita sampai juga di segmen terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Adi Ramadana. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal 3 model pembelajaran yang termasuk dalam behavioral family of models, yaitu explicit instruction, mastery learning, dan direct instruction. Nah, ketiganya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu siswa membentuk perilaku belajar yang efektif melalui latihan, pengulangan, dan umpan balik langsung dari guru. Nah, bedanya itu untuk explicit instruction itu berfokus pada strategi berpikir, sedangkan mastery learning menekankan penguasaan materi sebelum lanjut ke tahap berikutnya, dan untuk direct instruction berfokus pada keterampilan yang terstruktur dan efisien. Jadi bisa disimpulkan bahwa model-model dalam keluarga behavioral ini menempatkan guru sebagai pembimbing aktif agar proses belajar berjalan sistematis, terarah, dan menghasilkan perubahan nyata pada perilaku belajar siswa. Nah, semoga pembahasan hari ini bisa bantu teman-teman lebih paham gimana penerapan model-model ini di kelas ya. Oke, terima kasih udah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode EduTalk berikutnya, dan jangan lupa belajar yang efektif itu dimulai dari proses yang terarah dan penuh makna. Terima kasih. Ya. Sikat-sikat. Oh iya. Ini nggak cuma